Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas biaya-biaya yang secara umum dibayarkan kepada pihak pelayaran dan PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Kita tahu bahwa ekspor yang paling umum adalah ekspor dengan menggunakan kapal laut, di mana di dalam teknisnya ada penggunaan kontainer. Dan kontainer yang paling umum dipakai adalah kontainer dry atau kontainer general purpose, disimbolkan dengan D atau GP. Nah, kontainer jenis ini adalah kontainer yang digunakan untuk memuat barang-barang yang sifatnya umum, tidak perlu penanganan khusus. Contoh misalkan kursi, ya, kursi lipat merek Kitose, diekspor, tentu dia akan menggunakan kontainer dry. Atau elektronik, DVD player misalkan, itu akan menggunakan kontainer kontainer dry atau GP. Sepatu juga menggunakan kontainer-kontainer dry atau GP, atau orang juga kadang menyebut sebagai standar kontainer. Nah, komponen biaya apa saja yang harus dibayar kepada pihak pelayaran jika kita ekspor menggunakan kontainer standar atau kontainer dry atau kontainer GP, general purpose. Kelompok pertama adalah ocean freight atau sea freight atau uang tambang atau ongkos angkut dari pelabuhan ke pelabuhan. Dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan. Dari port of loading ke port of discharge. Ocean freight ini dalam dolar dibayarnya ya. Kemudian terminal handling charge. Biaya penanganan kontainer di terminal atau di area pelabuhan. Besarannya juga dalam dolar dan ada ketentuannya. Ya, dalam kasus ini kita lihat 20 feet $95, 40 feet dan 40 feet high cube $145. Jadi dalam penggunaan kontainer dry atau general purpose atau standar, yang paling banyak digunakan adalah 20 feet, 40 feet, dan 40 feet high cube. Bukan nggak ada jenis lain, ada, tapi kita fokus ke 3 jenis kontainer yang paling banyak dipakai. Kemudian komponen yang ketiga adalah seal charge, ya, atau segel. Juga FAF atau fuel adjustment factor. Kemudian ada BAF, bunker adjustment factor. Juga ada CAF, currency adjustment factor. Ada PSS, peak season surcharge, dan juga worries. Kemudian komponen biaya keempat adalah biaya penerbitan bill of lading atau seringkali disebut documentation fee atau charges. Nah, untuk biaya ocean freight, kemudian biaya THC, dan biaya seal, FAF, BAF, CAF, PSS maupun worries itu dibebankan berdasarkan jumlah kontainer. Sehingga kalau kontainer 100, ya 100 dikali tarif ocean freight, THC, seal, FAF, BAF, CAF, PSS, dan worries. Tetapi untuk documentation atau bill of lading, berapapun jumlah kontainer, maka tagihan documentation atau bill of lading fee atau charges satu kali dia. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut ke komponen biaya yang harus kita bayarkan kepada PPJK. Pertama adalah tracking. Tentu ini terkait dengan kegiatan tracking
pada saat mengambil kontainer kosong dari depo, dibawa ke gudangnya eksportir. Atau ketika kontainer kosong sudah diisi, kemudian dibawa ke pelabuhan. Komponen yang kedua adalah dokumen dan administrasi. Pengurusan PEB, di mana nanti juga akan terbit NPE, pengurusan kartu ekspor atau izin muat, juga harus bayar, ada biayanya. Kemudian PPJK sebagai sebuah perusahaan juga menetapkan biaya administrasi. Jangan lupa juga ada jasanya. Ya, jadi di dalam dokumen dan administrasi yang harus dibayarkan adalah biaya terkait PEB dan NPE, juga izin muat atau kartu ekspor, biaya administrasi, kemudian juga jasanya kepada pihak PPJK. Nah, jangan lupa pada saat PPJK ini mengambil kontainer kosong di depo, juga ada biaya lift on, menaikkan kontainer dari area depo ke atas truk atau trailer. Demikian juga pada saat kontainer isi masuk ke pelabuhan, dari truk diturunkan di area pelabuhan juga harus bayar. Istilah biayanya adalah kalau di depo ada istilah lift on, menaikkan ke atas truk. Kemudian di pelabuhan menurunkan lift off-nya gitu. Nah, berkaitan dengan biaya-biaya tracking tergantung jumlah kontainer. Tetapi untuk dokumen, kemudian administrasi, dan juga jasa, ini tidak tergantung jumlah kontainer. Tetapi lift on, lift off tergantung jumlah kontainer. Demikian penjelasan secara umum biaya yang harus dibayar kepada pelayaran dan PPJK pada saat kita akan menjalankan kegiatan ekspor. Tentu di dalam praktiknya ada yang lebih detail lagi. Tapi secara umum, karena kita dibatasi oleh waktu, maka biaya-biaya itulah yang kita bahas. Sampai berjumpa dalam pembahasan selanjutnya.